Halo, kembali lagi di Ada Suara. Kali ini segmennya berbeda dengan yang sebelumnya pastinya ya. Kali ini kita akan secara khusus membahas satu buku di Ada Suara. Buku apa dan sama siapa aku akan bahas ini. Kita saksikan sama-sama ya, tonton sampai habis. Oke, kali ini Ada Suara akan membahas satu buku yang spesial banget. Buku yang kesannya tuh sederhana, tapi penuh makna dan ini tuh menurut aku Gen Z banget. Gen Z butuh banget buku ini untuk menjalani hidup di dunia yang keras. Nah, kali ini aku nggak sendiri karena aku bareng sama seseorang, seorang yang cantik dan luar biasa. Aku bersama Aufa, yeay. Hai, teman-teman kuliah pasti pada udah tahu Ya, aku siapa karena kita satu kampus dulunya bener. dan kita berusaha untuk ngobrol, sharing terus walaupun udah lulus. Jadi hari ini kita ketemu. Yeay, di tempat yang setenang ini bersama seseorang yang setenang ini. Aku akan bahas buku. Kita bakal bahas buku apa sih, Pak? Ini tuh buku yang bisa dibilang sangat mengubah hidupku sendiri Betul. karena bukan cuma aku ya, maksudnya kamu Bener. juga dan para pembaca lain pun banyak yang berkomentar bahwa buku ini memang sangat bagus buat belajar tentang kehidupan gitu, terutama untuk kita yang suka worry atau gampang ke-distract dengan hal-hal yang memang sesuatu yang di luar kendali kita. Betul banget. Makanya kita pilih bahas buku ini Iya. dibahas buku pertama karena ini tuh buku bernilai banget buat kita berdua. Kita langsung spill aja Kita nggak sih langsung bukunya? spill aja kali ya bukunya. Aku kali ini bawa itu Filosofi Teras. Filosofi Teras. Buku karya Bapak Henry Madam Piring. Guys, jadi hari ini kita akan mengulas buku, tapi Iya. ini menurut sudut pandang kita Kita. ya sebagai pembaca. Oke. Dan ini tuh nggak akan terlalu serius. Benar Mungkin banget. kalau lihat judulnya Filosofi Teras, wah filsafat nih Iya. ngomonginnya berat banget. Ternyata enggak. Iya. Enggak seberat itu. Pas baca bukunya pun enggak seberat itu karena memang Pak Henry Manan Piring ini membuat buku ini dengan serealistis mungkin dan Betul. sesuai kejadian yang mungkin beberapa hal beliau alamin gitu. Jadi kita bakal bikin video ini seringan mungkin seperti isi bukunya karena kita nggak mau serius-serius ya supaya video ini tuh bisa ditonton selagi santai. Oke, jadi kita bakal bahas tentang isi buku Filosofi Teras menurut pembaca ya, menurut sudut pandang kita yang udah baca buku ini. Dan kayaknya kita ceritain dulu kali ya gimana awal kita bisa membaca buku ini gitu. Kenapa kita tertarik membaca buku ini? Bener Iya, gak sih, Pak? benar-benar. Kita mulai dari Ufa dulu kali ya, ceritain gimana awalnya bisa baca buku Filosofi Teras. Sebenarnya sih awalnya dulu kan di Instagram tuh ada yang namanya Jakarta Book Party gitu kan, tentang Oke. book party segala macam. Di situ tuh setiap minggunya mereka kan ngadain acara book party gitu kan. Dan itu tuh pasti ada aja yang bahas buku si Filosofi Teras ini Oke. gitu. Ketika aku lihat reviewnya dan beberapa mereka ngasih kutipan video tentang yang baca pas lagi sharing session itu katanya kok bukunya menarik, sangat amat menarik gitu. Dan dari salah satu itu tuh aku kayak penasaran, emang semenarik itu si filsafat ini gitu. Karena jujur seperti yang udah dibilang, filsafat tuh aku kayak enggak deh gitu. Nggak dulu deh ya gitu. Tapi pas baca buku ini ternyata setiap lembarnya bikin kita penasaran gitu loh. Sampai akhir ini tuh gimana sih akhirnya gitu. Pasti kepo bahasan apa lagi yang akan dibahas gitu. Benar gak sih sesuai realitas kehidupan gitu. Ternyata wow sangat luar biasa. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih awalnya sebenarnya nggak sama sekali nggak berpikiran mau baca buku ini, Pak. Karena kayak filsafat bener banget. Aku tuh sama sekali yang sama filsafat tuh kayak ya udahlah nggak dulu deh gitu belajar filsafat gitu. Tapi secara kebetulan buku ini tuh sampai ke rumah aku secara tiba-tiba dari seseorang dikirimi dan ya udah ada buku ya kenapa nggak dibaca Iya. gitu kan. Akhirnya aku baca dan di bab pertama udah cocok banget sama aku. Dan itu benar-benar berkesan banget. Jadi akhirnya aku membaca buku ini sampai selesai. Buku filosofi. BTW ini enggak disuruh promosi apapun Iya, ya. Ini kita endorse apa ya. iya, ini kita benar-benar Pengalaman kita. kita baca buku ini Betul dan banget. cara kita menerapkan itu gitu. Betul banget. Karena menurut aku kayak kalau misalnya kita bisa membaca satu buku dan isinya bisa kita terapkan ke kehidupan kita tuh luar biasa Iya, banget benar. sih berarti isi buku itu tuh gitu. Jangankan dari ini kan tipenya self improvement ya. Betul. Dari novel yang memang hanya cerita fiksi, kadang tuh pengarang membuat buku itu tuh ada pelajaran hidup yang bisa kita Betul, ambil betul gitu dari banget. kehidupan kita Iya. gitu. Jadi ya memang baca buku itu enggak yang
semonoton itu nggak Iya, sih? bener banget. Apalagi ketika kita udah masuk ke dalam isi buku itu bakal luar biasa sih, gitu. Benar banget. Nah, itu dia awal mula kita bisa ketemu sama buku Filosofi Teras. Nah, selanjutnya aku pengen tahu Mhm nih, Val, bagian apa sih mhm. dalam buku Filosofi Teras yang benar-benar melekat banget? Ya, seperti yang aku udah spill di awal, aku udah pernah ngomong juga bahwa kita tuh yang nggak bisa ngekontrol apapun di luar kendali kita gitu loh. Betul betul. Terutama kayak pikiran orang terhadap hidup kita, terus hal-hal yang mungkin terjadi nggak sesuai rencana kita, itu tuh bener-bener di luar kendali hidup kita gitu. Benar. Kayak sehebat apapun kita berencana, ya kita harus punya ruang ikhlas kalau misalkan apa yang kita rencanain tuh nggak sesuai gitu. Mhm. Dan itu tuh dibahas gitu di buku ini gitu ketika kita kayak biasanya kita overthinking kalau misal orang ngomongin hidup kita kayak, "Kok lu kayak gini sih? Kok lu kayak gini?" Ya nggak apa-apa itu kan hidup kita Iya, gitu dan benar. di sini tuh dibikin serealistis mungkin kita bisa masuk ke dalam isi bukunya dan kita bisa mikir, "Oh iya ya, ternyata buku ini benar," Mhm. gitu. Dan, insight di bab-bab berikutnya pun sama gitu, kayak gitu. Kalau kamu gimana? Nah, kalau aku ya bener banget sih, Mhm bagian itu paling melekat, yaitu dikotomi kendali. mhm, Dikotomi bener. kendali ya. Jadi kita harus tahu apa yang bisa kita kendalikan dan Mhm apa yang tidak bisa kita kendalikan gitu. mhm Karena kalau misalnya kayak pikiran orang, penilaian orang gitu, mhm. perasaan orang lain itu kan di luar kendali Iya, kita bener. dan kita tuh nggak bisa mengubah itu. Kalau misalnya orang pikir kita A, ya udah kita biarkan pikiran mereka seperti Mhm itu, kita nggak bisa ngubah apapun gitu. Yang bisa kita kendalikan apa yang ada pada diri kita sendiri, mhm. perasaan kita, pikiran kita, diri kita gitu. Respon kita Iya, respon terhadap orang itu, kita, bener banget. Kalau misalnya, ya udah mereka mau bilang A, ya kalau misalnya pikiran kita, perasaan kita milih mhm tenang dan lebih baik mengendalikan diri kita mhm. sendiri gitu. Dan itu tuh jadi bikin gimana ya, kayak lebih tenang dan enggak apa ya, enggak terlalu worry gitu ya sama Iya, hidup gitu bener loh. bener Karena banget. maksudnya kalau nurutin kata orang mulu capek nggak sih? Bener banget sih. Kayak lu tuh harusnya kayak gini, entar kita ikutin, terus nanti, kayaknya lu jelek deh kalau kayak gini, mendingan kayak gini." Itu tuh nggak akan ada habisnya gitu loh. Bener banget. Justru mungkin kita sesuatu akan sakit hati ya Mhm. ketika ada seseorang yang ngomongin bahkan nggak sesuai gitu sama hidup kita, tapi kalau misalkan kita mikirnya, "Enggak, pokoknya lu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu, gua tuh nggak kayak gitu." Iya, Itu tuh nggak akan bisa, bener. kita nggak akan bisa kendalikan orang itu, justru yang kita kendalikan, "Oh iya mungkin dia nggak tahu nih gue kayak gimana," gitu ya. Mhm. Ya udah nggak apa-apa kalau itu emang bener ada sama diri kita, ya udah kita berusaha aja buat memperbaiki Iya, gitu. Kalau betul. misalkan nggak ada di dalam diri kita, ya udah buat apa Iya, gitu. dipeduliin gitu, kayak capek-capekin hidup. Bener It's banget. just wasting our time nggak sih? Benar banget, karena kita hidup itu kan bukan berdasarkan sudut pandang orang Mhm lain, bukan mhm berdasarkan pikiran orang lain mhm gitu. Makanya menurut aku buku Filosofi Teras ini nih bisa membuat kita lebih tenang mhm, dalam menyikapi iya, kehidupan heeh. gitu ya, menghadapi kehidupan gitu. Bahkan sesimpel kalau macet di jalan aja itu kan sesuatu yang nggak Bener bisa kita kendalikan bener, gitu kan. iya, Entah tiba-tiba ada yang kecelakaan jadi macet, mhm, masa kita harus marah-marah, "Ah, segala macet, gue jadi telat ke kantor gini-gini bener segala bener macam." banget. Tapi ya kita harus kayak gimana gitu emang udah Iya macet gitu iya, kan. dan itu di luar kendali Iya, kita heeh. kan. Tinggal kita aja berusaha, apa ya, muter pola pikir kita biar, Mhm, "Oh iya ini kan macet, ya udah ngabarin dulu nih orang kantor macet betul, segala macam, ada kecelakaan." Terus siapa tahu misalkan di situ kita jadi bisa dengerin lagu yang memang mhm, enak atau mungkin hal-hal yang kita nggak duga gitu, kita bisa iya. lakuin gitu di tengah kemacetan itu gitu. Benar, jadi kita lebih fokus sama apa yang bisa kita lakukan Mhm aja mhm, gitu bener dalam bener. kemacetan itu gitu. Sama ada bagian yang paling aku melekat Mhm juga, Kak. Itu tuh bagian kalau misalnya kita melakukan satu mhm. kesalahan, kadang kita mikir kayak gini, "Ini gue melakukan kesalahan dan ini berarti kebodohan gue Iya, itu orang yang bodoh dan mhm ini bakal terjadi lagi." Enggak, tapi buku ini tuh menyadarkan aku, Fa, mhm bahwa ya udah kita berbuat kesalahan ya itu hanya sekedar mhm kesalahan. mhm mhm. Itu bakal terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti itu mencerminkan kita benar-benar bodoh Iya, dan benar-benar gagal. heh, Kita bukan berarti dengan satu kesalahan yang kita, lakukan hari itu, mhm bukan berarti ke depannya kita akan selalu gagal mhm. gitu, Kak. Di dalam buku ini tuh kayak menyadarkan, "Oke, kamu melakukan kesalahan hari ini nggak apa-apa, itu Iya, bagian dari hidup kamu, bukan berarti kamu bodoh dan bukan berarti kamu bakal gagal mhm, terus ke depannya," iya kayak bener. gitu. Dan justru dari kesalahan itu, kita malah jadi bisa belajar, Bener, gimana sih karena kalau kita mulus mulu, nggak pernah ada salah, kita bener nggak akan pernah belajar bener gitu. banget. Jadi kayak sesuatu hal yang memang mungkin pada saat itu terjadi di hidup kita gitu ya, kita akan ngerasa kayak terpuruk atau segala macam gitu. Tapi ketika kita bisa menyikapi itu dengan, pikiran yang lebih negatif Mhm. gitu kan, jadi ya itu akan bikin kita tumbuh jauh lebih baik malah gitu. Benar benar banget. Bahkan ada part di mana yang pernah aku bahas sebelumnya, Mhm, aku pernah bahas sama Ova tentang kematian dan iya. itu menurut aku nggak bisa berterima banget, tapi ada sisi dari pembaca Ova itu gimana, Fa, menurut kamu? Ya menurut aku kita kan sebagai manusia udah ditakdirin gitu ya mau meninggalnya Mhm, sampai kapan gitu. iya, Tapi kita maksudnya
selama kita kan juga nggak tahu kapan Iya. waktunya gitu, selama belum waktunya ya kita udah maksimalin aja gitu. Mhm. Jadi ketika mungkin waktunya tiba, karena kita udah maksimal, jadi kita udah ngerasa, "Oh ya udah nggak apa-apa, emang Iya, udah saatnya tenang. kembali," Iya. gitu. Jadi sesuatu hal yang memang dari dulu kita pengen lakuin, udah dilakuin, terus Mhm. beberapa kesalahan yang bisa bikin kita malah jauh lebih tumbuh, itu udah pernah terjadi gitu. Iya. Terus hal-hal yang memang mungkin mimpi-mimpi besar kita walaupun belum kecapai semua, Iya. karena udah maksimal, walaupun belum mencapai ya, Mhm. misalkan kayak kita ingin beli mobil gitu Mhm. seenggaknya, terus kita baru kerja keras, udah nabung, Iya. terus duitnya mungkin udah kekumpul, tapi tinggal belinya aja yang belum waktunya, sampai Iya. waktunya tiba, tiba-tiba kita udah dipanggil sama Iya. Allah gitu buat kembali, ya nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Dan kita pasti bakal bisa mikir, "Oh nggak apa-apa, mungkin mobilnya nggak kebeli, tapi dengan duit itu kita bisa, ninggalin harta buat keluarga kita," gitu. Mhm. Walaupun kayak impian kita beli mobil tuh nggak kecapai gitu loh. Bener banget. Tapi nggak yang pasrah juga sama hidup gitu loh, maksudnya Iya. heeh, tentang kematian itu gitu. Jadi Mhm. kita tetap usaha aja gitu. Mhm. Jadi di dalam buku ini tuh di-spill dikit ada pembahasan Mhm, tentang kematian juga, bagaimana kita menyikapi kematian. Nah, mhm. di sini tuh bukan berarti kita diajarkan buat takut kematian Iya, ya, Fa, atau berani heeh, juga. berani buat, menghadapi Iya, itu cuma dengan apa, dengan, kita membuat hidup kita lebih berarti sebelum bener, menghadapi itu, mhm, bener. Penting banget ya heeh berarti ya, di dalam heeh. bukunya tuh kompleks banget Kompleks banget gitu. tapi tetap ringan. Iya, Mhm, bener banget. Karena memang bahasanya tuh mudah dipahami iya, juga heeh sih heeh di heeh. dalam buku ini. Bahkan nih ada kita bisa mengenalkan tentang filsafat stoikisme ini dalam kehidupan anak-anak Iya, juga, nggak terlalu menekan anak-anak tuh harus mhm, sempurna, bener, harus menggapai, juara satu dan mhm, segala macam, ini tuh di buku ini tuh dibahas iya, juga kan, Fa, heeh. ya, bener. Dan yang tadi aku bilang ada suatu hal yang aku alami sesuai Mhm. dengan kejadian penulisnya, itu lumayan gimana ya, karena, waktu itu kan PKM kan, Mhm. itu kan aku sama Bu Kenny ya, sama Pak Adam kan, Mhm. sama adik tingkat malah, itu Iya. di sekolah. Aku jatuh dari tangga. Ah, bener. Iya, harusnya tuh tangga tuh masih ada satu anak tangga lagi, tapi Mhm. aku udah, ngelangkahin itu ke Iya. bawah, jadi kakiku udah, kekilir gitu kan. Dan itu jatuhnya bayangkan saja kita jatuh di depan dosen, 2 Bener orang, banget. di depan kepala sekolah sekolah itu yang tempat PKM, di depan adik kelas, terus di depan si Ali teman kita, Iya. terus kayak yang sebenarnya itu bukan malunya gitu, justru aku di situ nggak ngerasa yang sampai malu banget gitu, enggak, Mhm. cuma aku itu karena sakitnya luar Sakit biasa, banget, sakit banget, pasti. langsung lemes, nggak bisa Iya. ngapa-ngapain. Dan karena posisinya aku belum yang makan sampai kenyang gitu kan, Mhm. baru cuman ngemil pagi doang, itu aku sampai pingsan. Heeh, Ah. dan itu aku nggak bisa jalan sampai 4 Mhm. hari, udah kan itu kan libur, untungnya libur kan kerja, itu sampai 4 hari, udah diem aja gitu, sampai Mhm. akhirnya aku inget banget di buku ini ada Iya. prinsip namanya amor fati. Iya. Di situ tuh kita sebenarnya mungkin buat orang ini adalah sesuatu yang nggak mungkin gitu, karena Mhm. di buku ini bilang prinsip amor fati itu kita berusaha bukan cuma nerima, eee, musibah itu, tapi Iya, berusaha mencintainya gitu. bener Wah, banget. kataku, mana bisa gue mencintai musibah Iya, gitu iya, kan, buat menerima aja kadang susah gitu, betul tapi banget, aku berusaha nerapin itu, dan selama 4 hari itu aku jadi mikirnya, ya udah nggak apa-apa, emang disuruhnya istirahat gitu. betul, Mungkin kalau nggak jatuh, aku mungkin udah keluar hangout sama teman-teman, terus jadi ngabisin uang, padahal betul. uangnya mungkin bisa digunain buat beli yang lain atau beli buku mungkin gitu kan. Jadinya itu, ngambil sisi positif dari musibah yang kita Dari alami, sebuah heeh musibah heeh. gitu. Ini pun kejadian persis sama Iya. persis kalau, beliau kan di depan koleganya kan, itu Mhm. mau ada conference, itu di depan koleganya beliau langsung dibawa ke klinik segala macam, dan itu sama persis gitu, Iya, nah heeh, itu dia gitu. Jadi, isi dalam buku ini salah satu contohnya bisa diterapkan mhm dalam kehidupan kita mhm gitu. Dan aku juga pernah sih, Fa, heeh. pernah, jatuh itu Oh iya? Oh iya? baru kemarin jatuh di tangga, Mhm, persis di tangga dan kaki aku terkilir. heeh, Terkilir itu sakit banget walaupun nggak di depan iya, orang, aku posisinya lagi sendiri heeh di heeh, situ, tapi itu sakit banget. mmm, Dan apa yang aku lakukan, aku tetap tenang, iya, bener-bener bener, tenang. Aku nggak melebih-lebihkan mhm ini aku bener-bener tenang, aku nggak pergi ke tukang urut, mhm, nggak sama sekali oh, aku nggak pergi ke tukang urut. Hari Senin kemarin, baru hari Senin kemarin, mhm aku nggak pergi ke tukang urut, cuma aku malam aku oles-oles mhm aja, aku pijit-pijit sendiri mhm, dan aku nggak ngeluh sama sekali, aku iya nggak cerita. iya, Karena memang jalannya agak pincang sedikit, mhm, jadi orang nanya gitu kan, heeh, tapi aku sama sekali nggak yang cerita, "Ini, gue baru jatuh loh mhm kemarin, gue mhm, sakit banget ini," bla heeh, bla bla, enggak. Tapi benar-benar yang gue tenang dalam menyikapi apapun mhm itu, musibah apapun, dalam keadaan kaki sakit pun, dan mhm, alhamdulillahnya hari ini tuh udah bisa baik-baik jalan, aja, bahkan udah kita jadi temu, heeh, makanya udah baik-baik aja kakinya gitu. Makanya ketenangan itu tuh penting mhm banget ya, mhm ketenangan itu demi kesehatan tubuh kita mhm juga, kesehatan pikiran kita juga mhm gitu, mhm. bener gak sih? Mungkin itu
proses yang musibah ya. Iya. Jadi berusaha buat menyikapi suatu hal dengan positif tuh Positif. emang susah banget, tapi ketika udah kita sampai di tahap itu akan tenang banget Heeh. sih. Bahkan nih ya, dalam kehidupan kan emang nggak bisa kita hindari gitu, masalah tuh Iya, pasti ada aja masih ada. gitu. Hidup tuh tempatnya capek, Iya, tempatnya bener. masalah gitu. Iya. Nah, ketika aku kenal filosofi teras, Heeh, itu tuh aku bisa lebih menyikapi bahwa, oh ya udah itu emang bakal terjadi, mhm. sudah terjadi dan yang harus kita lakukan adalah ke depannya kayak gimana Iya, gitu. bener. Kayak misalnya aku gini, di sebuah lingkungan kerja gitu, Mhm, tempat kerja pasti ada ajakan mhm, masalah, ada aja, suatu cekcok segala macam, mhm, kesalahpahaman segala macam dan aku mikir bahwa, oh ya ini kalau pikiran orang atau masalah ini di luar kendali mhm, kita gitu, mhm, di luar kendali aku gitu dan apa yang bisa aku kendalikan mhm, gitu. Pada saat itu aku tuh langsung mikir mhm, gitu karena udah paham mhm, isi buku ini aku langsung mikir ke yang bukan pikiran orang lain, mhm, bukan masalah itu mhm, kenapa bisa terjadi mhm, atau aku menyalahkan diri aku sendiri gitu, Kak. Tapi aku lebih mikir ke, oh oke, apa yang bisa aku lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, mhm, mhm, mengatasi bener. masalah tersebut gitu. Lebih fokus ke solusi apa yang bisa aku Iya, berikan heeh. gitu, bukan fokus ke hal yang di luar kendali aku Iya, gitu. dan itu malah jadi nambah soft skill kita nggak Nah, sih bener buat banget, problem problem solving solving, iya, karena itu tuh akan berguna di segala bentuk kehidupan gitu, bener. bukan cuma kehidupan sehari-hari gitu, dunia kerja, dunia, belajar, pendidikan, atau yang lainnya dalam mungkin yang udah berkeluarga di rumah tangga segala Mhm. macam gitu. Nah, buat bagian akhir nih, Fa, Mhm, aku pengen banget Aufa sampaikan kenapa orang harus oh baca ya. Filosofi Teras. Sebenarnya pengen dikhususkan aja sih buat orang-orang yang suka overthinking sama omongan orang lain gitu, yang memang Betul. nyatanya hal itu nggak bisa kita kendalikan, itu di luar kendali kita gitu dan, mereka pun berpendapat ya sesuai apa yang mereka pikirkan gitu loh, Mhm. dan mereka tuh sebagai manusia punya hak asasi manusia buat berpendapat itu gitu. Jadi mungkin buat yang masih sering overthinking tentang omongan orang lain, jujur aku pribadi pun masih sesekali gitu. Iya, masih Justru pasti. orang-orang yang baca buku ini adalah pengingat aku ketika Mhm. aku, mulai merasa itu lagi gitu. Jadi mungkin buat teman-teman wajib banget sekali seumur hidup, entah yang suka overthinking ataupun yang memang udah berada di tahap, ya udah nggak apa-apa gitu kalau Mhm. sama hidup tuh, ya udah kalau emang nggak sesuai, ya udah nggak apa-apa. Itu mungkin kalau mau baca lagi nggak apa-apa, tapi, teman-teman mungkin aku pengen tahu gitu loh, maksudnya feedback baiknya dari Mhm. mereka yang suka overthinking tentang apa yang orang omongin itu ketika baca buku ini, itu setelahnya tuh gimana Iya. gitu. Kalau dari aku sih simpel Mhm, kayak kalau misalnya kalian lagi mhm. bingung mencari jati diri Mhm mhm, kalian bener. atau cari passion kalian segala macam, kalian coba aja baca buku Filosofi Teras Mhm itu juga bisa membuat kalian lebih tenang dalam menyikapi kehidupan mhm ini gitu. Karena menurut aku kayak di buku ini bukan mengajarkan kita pasrah gitu mhm, aja, bukan bukan, heeh, bukan mengajarkan kita terima aja kehidupan, enggak. enggak, Tapi ini mengajarkan bahwa kita untuk lebih kenal ke heeh, diri kita sendiri gitu, mencintai diri sendiri gitu, kemampuan kita iya tuh di mana iya gitu. benar, Buku ini juga bisa membantu kita untuk menemukan itu gitu, mhm makanya kalian perlu baca buku ini. mhm, Ya. iya udah Kak, Itu aja kali ini segmen dari Ada Suara membahas buku Filosofi Teras. mhm, Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang nonton sampai habis, habis ya. karena lumayan ya hampir setengah Iya, jam, betul banget. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian juga bisa tertarik buat mhm, baca buku ini iya ya gitu. mungkin boleh dicoba dulu, siapa tahu awalnya aku coba-coba, aku tertarik. Nah, bisa memantik ini juga minat baca Iya, juga heeh, ya, berawal dari buku Filosofi mhm, Teras. Oke, gitu aja guys. Jangan lupa tonton video Ada Suara lainnya dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. bye, share ke teman-teman semua ya. Oh iya.